Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu. wabarakatuh, Ibu. Baik, Bu. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, 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 Bu. Bu. Baik, Ibu. sehat ya. Yang di kelas ini sehat semua ya. Sehat, Sehat. alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Ketua kelas Arifur hari ini semuanya masuk atau ada yang sakit? Wah, Arifur mana nih? Iya, Bu. Kelas, Mohon maaf. ketua Ya, kelas? izin doa ya, Bu ya. Ibu, Ah. izin ke belakang sebentar, Ibu. Oh, baik, silakan. Oke, semuanya masuk hari ini, Pak Arifur. Masuk, Bu. Oke, masuk semua ya, tidak ada yang sakit. Ya, Ibu. Baik. Sekarang silahkan pimpin doa Arifur untuk memulai pembelajaran Baik, Bu. kita. Siap. Marilah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Sudah, Ibu. Baik. Terima kasih Arifur. Baik, anak-anak, kita ketemu lagi dengan pembelajaran biologi. Baik, Bu. Kali ini hanya 1 jam pelajaran ya, 40 menit. Kita akan membahas materi baru. Sebelumnya kita sudah membahas materi Kingdom Monera ya. Kita bahas bakteri. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai fungi. Nah, tentu kalian sudah biasa ya mendengar kata fungi, jamur. Nah, sekarang saya perlihatkan gambar di sini. Nah, pasti kita sering ya makan tempe, ya kan? Ya, Kemudian Ya, Bu. roti, entah itu Ya. roti tawar, entah itu donat, entah itu roti ya sebagai jenis roti yang jenisnya adalah fermentasi. Nah, produk-produk ini adalah produk makanan yang dibantu pembuatannya atau prosesnya oleh apa? Materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu oleh Jamur. jamur atau fungi. Nah, masih ingat nggak kalian di pelajaran SMP mungkin bahwa jamur itu dikelompokkan menjadi berapa ya? Apa ya? Jadi 4 ya, Bu. Berapa ya? Nah, jadi maksudnya. ya Tidak betul. salah 4, Bu. Ya, jadi 4. Ada yang masih ingat apa saja? Ada Basidiomycota, Ibu. Ascomycota, betul. Basidiomycota, Bu. Zygomycota, Basidiomycota, dan terakhir Euteromycota. Nah, di sini ya. Nah, jadi ada 4 kelompok jamur atau 4 divisi jamur. Ada Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Nah, keempat jamur ini akan kita pelajari, tapi tidak bisa di sekaligus pertemuan hari ini. Jadi untuk hari ini kita akan membahas Zygomycota dan Ascomycota. Untuk Basidiomycota dan Deuteromycota akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Baik, oke ya. Nah, tujuan pembelajarannya untuk pertemuan kali ini ya, dengan mempelajari jamur, ya kita akan tahu struktur dan reproduksinya, juga kita bisa mengetahui peran jamur dalam kehidupan kita. Contoh yang sudah di awal tadi, oh jamur tempe fungsinya untuk hidup kita apa? Oh jamur yang untuk membuat roti, ya kan? Kalau nggak ada jamur itu kita nggak bisa makan roti, begitu ya. Nah itu fungsinya dalam kehidupan kita. Kemudian ini adalah penilaian yang akan dilakukan ya, ada penilaian sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Kemudian kita akan melakukan metode pembelajaran yang baru, yaitu metode PBL, yaitu metode pembelajaran yang berbasis masalah. Ya, supaya kalau selama ini misalkan Ibu memberikan pelajaran kalian itu lebih banyak Ibu yang menjadi senternya atau pusatnya. Nah, kali ini kalian yang harus menjadi pusat atau senternya. Ya, jadi kalian akan diberikan masalah, kemudian kalian berpikir untuk menyelesaikan masalah itu seperti apa. Nanti kita akan lakukan bersama-sama ya. Baik ya, nanti juga akan Ibu kasih LKPD, kemudian kalian akan berdiskusi, tanya jawab, dan kita akan menarik kesimpulan. Nah, itu alur yang akan kita lakukan pada pembelajaran kali ini. Oke, nah sebelumnya saya bentuk kelompok dulu ya, supaya kita enak untuk melakukan pembelajaran. Kelompok 1 itu Rini, Nur Ufik, Arifur,
Ita, kemudian kelompok 2 Rudi, Angga, Ika, kemudian kelompok 3 Eka, ya, ini beda I dan E ya. Eka, Dede, Tagi, dan Krisna. Jelas ya dengan kelompoknya ya? Jelas sih, Bu. Baik. Nah, LKPD-nya dan juga sumber belajarnya sudah Ibu bagikan di grup kelas ya. Jadi sudah Ibu bagikan sebelumnya. Semoga kalian sumber belajarnya sudah sempat-sempat itu dibaca ya, dibuka ya kan, baik link video maupun bahan ajarnya. LKPD-nya juga tolong dibuka sekarang karena kita akan melakukan proses pembelajarannya. Baik ya, kita mulai proses pembelajarannya. Oke, kita akan mulai dari orientasi masalah. Di sini orientasi masalah ini juga ada di LKPD, tapi saya berikan di PPT. Nah, kalau biasanya kalau tempe yang masih baru itu kan warnanya putih gitu, enak dimakan, rasanya gurih begitu ya. Nah, tapi setelah beberapa hari kemudian kalian lihat tempenya menjadi seperti ini nih. Enak tidak untuk dimakan? Bisa tidak untuk dimakan? Boleh tidak untuk dimakan gitu. Ya, itu permasalahannya. Itu permasalahannya. Why? Kenapa begitu ya? Ya, itu permasalahan pertama. Permasalahan kedua, nah ini juga sama nih. Kadang-kadang kita harus hati-hati nih kalau beli roti. Nah, ya kan kita harus periksa. Ya. Nih, kalau begini nih masih bagus, tapi kadang-kadang kalau kita beli roti nggak hati-hati, wah ada bintik-bintiknya begini nih. Nah, hati-hati nih ya kan. Nah, ada apakah di situ? Apa itu? Kenapa bisa dia tumbuh di situ begitu kan ya? Permasalahan kedua. Kemudian permasalahan ketiga, nah, hampir sama dengan tempe itu, ya. Tahu oncom ya? Biasanya jarang-jarang loh saya tanya ini di kelas tahun sebelumnya oncom pernah makan? Enggak pernah katanya. Ya kan? Kalian pernah makan oncom enggak? Kalau tempe pasti semuanya udah pernah. Pernah, Bu. Pernah. Jadi tahu oncom ya? Tahu, Bu. Tahu. Oke. Nah, oncom kalau masih bagus, ya enak benar ya. Oncom kalau masih bagus seperti ini warnanya, orange cerah gitu. Giliran sudah berapa hari, ya orange-nya mulai pudar, berganti warna jadi coklat atau hitam. Boleh nggak dimakan begitu kan? Boleh nggak dikonsumsi, bahaya tidak? Ya. Nah, ini adalah permasalahannya. Nah, sekarang yang sudah dibentuk kelompok tadi, silahkan kalian berdiskusi sesuai dengan kelompoknya ya. Kalian menentukan identifikasi masalahnya apa, kemudian rumusan nanti masalahnya apa, kemudian hipotesisnya apa. Nah, itu adalah untuk fase 1-nya. Kemudian untuk fase 2-nya, ya, jadi fase 1 dan fase 2 itu jatuhnya berkolaborasi ya. Jadi kalian nanti akan mengatur teman-teman kalian, kalian mengorganisasi gitu ya. Kalian cari informasi ini, saya cari informasi ini, nanti kita satukan gitu ya. Biar dapat informasi yang benar, biar dapat informasi yang sempurna, nanti untuk dipresentasikan. Begitu ya. Oke, sekarang silahkan kalian bekerja. Ya, sesuai dengan kelompoknya, silahkan identifikasi masalah sebanyak-banyaknya. Nanti setiap kelompok ya akan saya beri waktu untuk presentasi. Silahkan ya bekerja ya. Saya izin ke toilet dulu, Bu. Tuh, silahkan Angga. Enggak, aku ikut dong. Aku izin juga, Bu. Masa Allah. Nggak jadi nular ya. Yo, silahkan yang mau ke toilet jangan lama-lama. Yang lainnya tetap bekerja ya. Waktunya 10 menit untuk kalian mengidentifikasi, merumuskan masalah, dan juga membuat hipotesis. Kalau ada yang bermasalah, kalau ada yang kesulitan, ya silahkan kalian bertanya. Wah, ini kelasnya sepi sekali. Kalian sedang bekerjakah? Saya memastikan ini ya. Sedang berdiskusi, Bu.
Lagi nyari-nyari Oh, dulu. sedang berdiskusi. Bagus, Arifur. Baik. Sedang cari-cari. Oke, sayangkan waktunya ya. Kelompok 1 ada masalah, ada kesulitan. Enggak, Bu, lagi coba dulu ini Oh, lagi coba identifikasi. dulu. Iya. Iya, Baik. Bu. Nah, kelompok 2, Rudi, Angga, Ika, ada masalah, ada kesulitan. Lagi nyari masalahnya nih, Bu. Oh, lagi nyari Masalahnya, Bu. masalahnya ada di mana begitu ya. Nah, itulah dia karena kita pembelajarannya berbasis masalah. Nyari-nyari masalahnya ada di mana ya. Kemudian kelompok 3, Eka, Dede, Sagi, sama Krisna. Kesulitan menentukan masalah. Masih Iya, mencari Ibu. juga, Ibu. Ya, Lagi masih proses mencari. nyari-nyari juga ini, Ibu. Ibu sama Baik. teman-teman. Ya, berusaha ya, Nak. Gak apa-apa, nanti kalian ungkapkan saja identifikasi masalah, rumusan masalah, dan hipotesis. Ya, karena kita akan sama-sama belajar. Jangan di sana. Bapak ngasih cukup ya. Sama nih sama. Ya, waktunya sudah berjalan. Berapa menit lagi, Bu, diskusinya, Bu? 3 menit lagi, Ika. Oke, siap, Ibu. Terima kasih. Yuk, semangat. Ya, kalau sudah dapat identifikasi masalahnya, kalian tuliskan di LKPD, nanti kalian bisa sebutkan atau jelaskan, nanti saya tuliskan di sini di slide PPT-nya.
Ya, 1 menit lagi ya, Nak. Ya, Nana, 1 menit lagi waktu kalian diskusi. Iya, Ibu. Wah, ada yang mulai ngantuk lemes ya. Sabar ya. Ya, resiko jam terakhir memang seperti ini ya. Udah pelajaran biologi, jam terakhir begitu ya. Oke. Semangat, semangat, semangat. Bentar lagi pulang. Oke, waktunya sudah habis ya. Oke, untuk kelompok 1, silakan kalian presentasi. Sudah siap kelompok 1? Saya tanya dulu ya. Kelompok 1 sudah siap? Identifikasi masalah, rumusan masalah, Siap, dan Bu. hipotesisnya. Yuk, dicoba saja. Yuk, Rini aja ya. ya Sama Rini. boleh perwakilan. Yuk, perwakilan kelompok 1. Oke, dicoba ya, Bu ya. Ya, Warna tempe berubah dari tadi warna putih ke coklat. warna tempe berubah. Kan tadi warna putih ya, Bu ya. Terus Ya. warna coklat. Berubah dari putih ke coklat. Oke, ada lagi? Ada, Bu. Nah, Kualitas roti jadi tidak bagus. Yang tadi yang ada jamur-jamurnya, Bu. oh iya, kualitas roti tidak bagus. Ya, yang Jadi, jamurnya. Iya, yang warna hitam, Bu. Berubah warna hitam Ya. tadi. tidak bagus. Terus, Satu lagi ya, Bu ya. ya, Oncom yang berubah warna. Yang tadi warnanya orange jadi warna apa tadi, hitam ya, apa coklat, Bu? ya, oncom berubah warna. Berubah warna dari orange, ya. ya, orange ke hitam ya, atau coklat Iya. ya, Iya. Jadi warnanya lebih gelap, Bu. lebih gelap ya. Untuk ininya, rumusan masalahnya, Rumusan masalahnya. Saya bisa bantu Bu Rini? Ya, boleh. Ya, apakah yang menyebabkan jamur menjadi apa yang menyebabkan tempe dan Apa roti yang jadi berubah menyebabkan? warna menjadi hitam? Ya, apa yang menyebabkan tempe berubah warna menjadi hitam gitu ya? Iya, Bu. Menjadi hitam. Oke, ada lagi? Tadi sesuai dengan identifikasi atau mau satu saja? Satu saja dulu, Bu, dari kelompok 1 ya. Satu dulu dari kelompok 1. Kemudian ini hipotesisnya belum? Biar satu langkah. Nah, coba Oke, saya kasih jadi- waktu. Nah, dicoba ya, Bu ya. Ya, satu saja tidak apa-apa. Satu ya. Ya. Baik, satu ya, Bu. Perubahan Ya, perubahan warna pada jamur tempe karena jamur memproduksi spora. perubahan warna pada tempe karena jamur memproduksi atau menghasilkan ya? Ya, hasilkan spora. Produksi atau menghasilkan spora. Oke. Satu dulu.
Satu dulu ya Bu ya. Ya, oke, kelompok 1 sudah berhasil, bagus. Kemudian coba kelompok 2 dicoba mengidentifikasi masalah, merumuskan masalah, dan juga hipotesisnya. Coba. Ayo kelompok 2 itu ada Rudi, Angga, dan Ika. Ya, perwakilannya siapa? Saya dah, Bu. Saya, Bu. Bu Bu, Tuti. Angga mau presentasi, Bu. Mau jawab, Bu. Apa sinyal? Ya. Bu Tuti sudah bisa ya, Bu ya? Ya, Saya mau menjawab, Ibu. ya, silakan. Angga ya? Yo, Angga, Ya, Bu. silakan. Identifikasi masalah yang kami dapat, Ya, jamur apa yang tumbuh pada roti tawar, Ibu? jamur apa yang tumbuh pada roti tawar? Ya, ada lagi? Itu saja, Ibu. Nah, kalau ini dibikin rumusan masalah bisa? Bisa, Ibu. Ya, yuk lanjut. Rumusan masalahnya apa? Jamur yang tumbuh pada roti tawar adalah Rhizopus stolonifer. Oh, kalau rumusan masalah pertanyaan. Kalau Ya, rumusan masalah pertanyaan. Ya. Maaf, Kalau Ibu, tadi hipotesis saya salah baca. pernyataan. Untuk Ya. rumusan Salah menempatkan masalah. ya. Iya, salah baca, Bu. Ya. Maaf. Nah, Untuk nggak identifikasi, apa-apa, kan kita lagi belajar. ya. Mungkin diulang ya, Bu ya, di Ya, rumusan silakan. masalah. Jamur apa yang tumbuh pada roti tawar itu sudah. Itu rumusan masalah. Di rumusan Ya. masalahnya, Ibu. Jamur apa yang tumbuh pada roti tawar? Itu rumusan masalah atau identifikasi masalah? Rumusan masalah, Ibu. Nah, jamur apa? Jadi yang ini, nah, kesini ya. Ini jamur apa yang tumbuh di roti tawar itu di rumusan masalah. Ya, Ibu. Identifikasi masalahnya apa? Identifikasi masalahnya ada jamur yang tumbuh pada roti Pada tawar. roti. Nah, betul sekali, kerjasamanya bagus. Iya. Jadi ada jamur yang tumbuh di roti tawar. Tawar. Ya. Roti tawar. Ya. Terus hipotesisnya? Coba dibuat hipotesisnya. Jamur apa yang tumbuh di roti tawar? Kira-kira kita menduga apa? Begitu. Pernah dengar mungkin, atau kalian sudah pernah baca waktu SMP, atau kalian sudah membaca mungkin dari literatur yang Ibu kasih, jamur apa kira-kira yang ada di situ? Mungkin tadi saya sudah menjawab, Ibu, tapi karena salah penempatannya. Oh iya, tadi apa? Coba diulangi, Angga. Jamur yang tumbuh pada roti tawar adalah Rhizopus stolonifer. Jamur yang tumbuh pada roti tawar adalah Rhizopus stolonifer. Ya. Ya. Oke. Ya, bagus. Kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Identifikasi masalahnya apa? Kelompok 3 itu adalah Eka, Dede, Sagi, dan Krisna. Ayo, perwakilannya siapa? Eka mau wakili? Ya, Iya, silakan. Ibu.
Oke, untuk identifikasi masalahnya, oncom ditumbuhi jamur. Oncom ditumbuhi jamur. Mulai berjamur maksudnya. Ditumbuhi jamur. Kalau tidak ditumbuhi jamur boleh disebut oncom tidak? Maksudnya jamur yang berubah warna dia sehingga menjadi kecoklatan tadi itu, Bu. Oh, baik yang ini. Berubah Berarti, warna. nah ini ya, tadi ya dari kelompok satu berarti oncom Oh, berubah udah ya. warna jadi oranye, nggak apa-apa. Jadi oranye ke coklat, nggak apa-apa. Coba bikin Mm-mm. rumusan masalahnya. Coba. Rumusan masalahnya mengapa oncom bisa berubah warna. Mengapa oncom bisa berubah warna? Oke, dari orange menjadi coklat ya. Kemudian hipotesisnya kira-kira? Hipotesisnya Sagi deh jawab, Ibu. Nah, coba Sagi bantuin teman sekelompoknya. Kira-kira kamu sudah dapat Ya, informasi Ibu. mungkin ya. Ya, Ibu. Coba apa? Untuk hipotesisnya, perubahan warna jamur oncom karena jamur menghasilkan spora. Ya, perubahan warna Jamur karena jamur menghasilkan spora. menghasilkan spora. Oke, kira-kira inilah yang kalian dapatkan dari hasil diskusi ya. Nah, dari apa yang sudah kalian tentukan ya di masalah, rumusan masalah dan juga di hipotesis. Nah, berarti kan di hipotesis itu kalian menduga, oh jawabannya begini. Nah, berarti di tahap selanjutnya ya, kita tentukan ya kelompok 1 berarti kalian akan membahas yang apa yang menyebabkan tempe berubah warna menjadi hitam. Kemudian di kelompok 2, jamur apa yang tumbuh pada roti tawar. Kemudian yang ketiga, mengapa oncom bisa berubah warna. Nah, itu silakan kalian diskusikan di masing-masing kelompok ya, di sini di mengorganisasi ya, di mengorganisasi. Nah, kalian silahkan berbagi tugas dengan teman-temannya untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai hipotesis yang sudah kalian buat. Nah, di sini kan kalian harus membuktikan ya berdasarkan sumber belajar, berdasarkan materi yang ada begitu ya. Jadi kalau kita ngomong A harus ada dasarnya, tidak asal ngomong. Silahkan Ibu kasih waktu lagi kalian untuk mencari informasi ya, membuktikan hipotesisnya itu benar atau tidak berdasarkan 3 hipotesis ini. Silahkan, saya kasih waktu lagi ya untuk kalian berdiskusi. Iya, Ibu. Yo, semangat, semangat, semangat. Semangat. Semangat, Ibu. Semangat, Ibu. Yo. Nanti apa lagi gini? Lagi kuliah. Yo, kurang lebih 10 menit saya akan kasih waktu kalian untuk mencari informasi, kemudian kita akan tanya jawab ya. Nanti kalian akan memaparkan dulu hasil dari temuan kalian berdasarkan kajian literaturnya. Iya, Ibu. Sumber belajarnya.
Gimana? Kelompok 1, 2, 3 masih melakukan kajian literatur ya? Masih, Bu. Masih, Bu. Nah, asal jangan tidur saja. Ya Bu, masih proses. Ya, karena biasanya kalau kalian membaca literatur, suka ngantuk. Kalau membaca buku pelajaran suka ngantuk. Tapi kalau baca novel, betah sampai lama gitu ya, berjam-jam baca novel. Dan mesti sering-sering cek ini, biar kalian nggak ngantuk ini. Saya sudah tidur, Bu. Jangan tidur, Rudi. Disuruh kajian literatur, suruh baca. Tadi Ya. malam maksudnya, Bu. Oh. Kerja dulu, Rudi. Oh, Rudi. Ah. Baca novel, main game tuh betah lama ya. Tapi kalau baca, megang HP, baca untuk hal yang berkaitan dengan pelajaran tuh biasanya gampang ngantuknya ya. Tapi nggak boleh ngantuk. Ayo semangat, semangat, semangat. Nih, Bu. Ya, sudah Boleh siap? boleh berpendapat, Bu? Belum sih, Bu. Belum sih. Oh, boleh, belum. Boleh, silakan, silakan, silakan. Gini Silakan loh, Bu. Rudi kalau mau berpendapat. Ya. Saya jadi berpikir loh, Bu. Kenapa? Kalau waktu SMP kan dibilang banyak jamur yang menguntungkan gitu kan. Ya. Tapi di satu saat yang menguntungkan itu bisa jadi merugikan ya, Bu? Bisa, iya. Karena dia kan kalau tapi tidak sampai yang diberita seperti apa ya, bikin sampai pingsan, sampai mual, muntah, sampai dibawa ke rumah sakit begitu ya. Tidak, kalau emang karena mungkin berubah rasa saja. Ya, jadi berubah rasa gitu. Misalkan oh, kamu harus kajian literatur dulu. Rudi pinter nih mancingnya nih. Rudi pinter mancingnya nih ya. Ayo kajian literatur dulu. Baik, Ibu. Ya. Kreatif. Acungin jempol buat Rudi. Ya, waktunya. Ya, yuk waktunya 2 menit lagi. 2 menit lagi. Nah, kalian coba, silahkan kalian ungkapkan apa hasil temuan kalian. Nanti kita akan diskusikan bersama. Bu, Arifur sakit kepala, Bu. Arifur beneran sakit kepala atau ngantuk, Arifur? Sakit kepala, Bu. Oh, kenapa? Belum minum Udah obat. lapar. Oh. Masih sakit yang kemarin, masih flu. Sakit kepala, Bu. Belum minum obat. Oh, sakit kepala belum minum obat. Ibu izin, Bu ya. Ya.
Ya, silakan. Oke, sudah ya, waktunya sudah selesai. Yuk, kita mulai diskusinya dari hipotesis yang pertama. Perubahan warna pada tempe karena jamur memproduksi spora. Benar atau tidak? Begitu. Benar atau tidak? Kelompok satu dulu deh, kelompok satu. Untuk yang hipotesis satu, benar atau tidak? Jamur berubah warna karena memproduksi spora. Benar. Benar, Bu. Benar. Betul, Ibu. Sudah melakukan kajian literatur? Sudah, Ibu. Oke. Sudah melakukan kajian literatur, benar. Kalau jamur tempe, berarti kalau di awal tadi Ibu sudah kasih pengelompokan jamur. Nah, dia masuk ke jamur kelompok apa? Zygomicota bukan, Bu? Oh iya, Zygomicota. Oke, nah Zygomicota tadi katanya bahwa jamur menghasilkan spora ya, berubah warna, menghasilkan spora, bahwa jamur pada tempe masuk ke dalam golongan Zygomicota. Nah, dia menghasilkan spora. Nah, berarti spora itu kan organ reproduksi ya? Iya. Nah, itu ya melalui proses reproduksi. Berarti kan dia melakukan reproduksi. Reproduksinya bisa dengan seksual, aseksual, atau salah satunya saja? Bisa keduanya, Bu. Bisa keduanya. Jadi bisa secara seksual dan secara aseksual. Ya. Kalian sudah melakukan kajian literatur, kalau Zygomicota melakukan reproduksi secara seksual, ya menghasilkan spora apa? Zygospora bukan, Bu? Ah iya, menghasilkan zygospora. Kalau yang secara aseksualnya? Ya, sporangiospora ya. Oke, jadi kesimpulannya bahwa kenapa tempe itu menjadi berubah warna? Karena dia menghasilkan spora. Ya, karena spora itu sebagai alat reproduksinya. Ya, jadi karena spora itu warnanya hitam-hitam begitu ya. Jadi dia menyebabkan perubahan warna. Kayak udah tua gitu ya, Bu ya? Ya, jadi kalau kita menyebutnya, kalau kita orang awam, ini tempe yang masih muda enak dimakan. Kalau tempe yang udah tua rasanya asam, agak baunya begitu gitu ya. Bosok gitu. Ya, bosok gitu ya. Kalau sekarang, Bu, di anak-anak sekarang bau sadis katanya. Oh, bau sadis. Istilah anak-anak sekarang mah ada-ada aja begitu ya. Istilah-istilah kalian tuh ya. Oke, sekarang kita masuk ke yang hipotesis kedua. Jamur yang tumbuh pada roti tawar adalah Rhizopus stolonifer. Sudah ada yang kelompok 2 melakukan kajian literatur. Ya, kelompok 2, benar tidak bahwa jamur yang tumbuh pada roti adalah Rhizopus stolonifer? Benar, Ibu. Ya, benar bahwa jamur roti tawar adalah Rhizopus stolonifer. Baik ya. Oke, kemudian yang ketiga, untuk hipotesis yang ketiga, kelompok 3, perubahan warna ya pada oncom ya. Pada oncom ya. Pada oncom, Ibu. Perubahan warna pada oncom. Ya. Perubahan warna pada oncom. Balik ya. Warna pada oncom. Nah, karena menghasilkan spora. Sudah melakukan kajian literatur, Sagi? Sudah. Ini Bu Eka yang tadi kajian literaturnya nyari. Eka, ayo Eka, katanya Sagi melemparkan ke Eka katanya. Eka, sudah melakukan kajian literatur? Sudah, Ibu. Ya. Sudah benar bahwa
jamur, perubahan warna oncom yang tadinya orange menjadi kecoklatan, ya, itu karena menghasilkan spora. Betul. Benar. Betul, sama kayak tempe tadi, Ibu. Ya, sekarang saya tanya, kalau jamur pada oncom, dia masuk ke dalam kelompok yang mana? Di awal kita sudah bahas tadi ada 4 kelompok jamur. Dia masuk kelompok yang mana? Kelompok yang mana? Yang zigo, asko, basio, atau deutero? Masuk ke Zigospora. Yo, teman yang lain bisa. Oncom masuknya deutero Oh iya tapi benar. belum sempurna Deuteromycota. reproduksinya. Deuteromycota. Deuteromycota awalnya dia masuk ke Deuteromycota. Kemudian kalau kalian melakukan kajian literatur lebih lagi, dia dimasukkan ke mana? Sudah ketemu Ascomycota. Iya, jadi sebelumnya dia masuk ke Deuteromycota karena belum diketahui reproduksi seksualnya. Setelah diketahui dia dimasukkan ke dalam Ascomycota. Ya, masuk ke Ascomycota. Cirinya kalau dia kan tadi melakukan menghasilkan spora ya, secara seksualnya dia menghasilkan spora namanya apa? Ascospora. Sesuai ya, enak kalau ngapal jamurnya. Ascospora, ngikutin namanya. Kemudian yang aseksualnya Conidiospora, Bu. Conidia. ya, Conidiospora ya. Konnichiwa. Conidiospora. Ya. Oke, sampai pada tahap ini ada yang mau bertanya? Ini kita sudah melakukan 2 tahapan ya. Jadi mengorientasi masalah, kalian tadi melihat masalah, mencoba memecahkan masalah, mengidentifikasi, melakukan hipotesis, sampai kalian melakukan kajian literatur. Benar tidak hipotesisnya? Sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak? Ya, tidak ada Bu. Tidak, Ibu. Ngantuk. Oh, Sudah ngantuk, sudah tidak Bu. bertemu. Iya. Bentar Arifur lagi sudah. mau bel pulang, Bu. Iya, si Arifur udah topang dagu tuh si Arifur tuh. Ya, Nahan, baik. Bu, tadi Baik ya. Jadi kita simpulkan ya. Pondasi kuat. Pak Arifur sakit kepala apa sakit gigi Bapak? Kayaknya dua-dua. Jamur sakit itu giginya, berubah warna. menimbulkan sakit kepala, Pak. Kenapa jamur itu berubah warna? Karena menghasilkan Karena menghasilkan spora, Bu. menghasilkan spora. Jadi, Sudah waktunya dia menghasilkan spora. Nah, jadi dia punya batas waktunya. Jadi sebaiknya kalau kita mau makan ya produk yang ada bantuan dari jamur, harusnya kita makannya sebelum dia menghasilkan spora. Betul sekali, sebelum dia menghasilkan spora, supaya tidak berubah warna, tidak berubah warna dan tidak berubah rasa. Ibu udah jemput bel, Bu. Oh Udah bel iya, pulang, sudah Bu. bel. Oke. Baik, itu ya pembelajaran kita pada hari ini. Oke. Bagus sekali kalian sudah melakukan diskusi dengan aktif. Nanti kita akan lanjutkan lagi ke fase 3, 4, dan 5 ya di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat ya. Oke, untuk Arifur, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, tolong doanya. Ayo Arifur, Baik, Bu. mana? Baik. Iya, Bu, ya. Baik, teman-teman, karena di awal kita buka dengan doa, jadi di akhir pembelajaran kita juga kita tutup dengan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sudah, Ibu. Baik, terima kasih Arifur, terima kasih anak-anak Ibu. semuanya. Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Terima kasih banyak. Terima kasih, Ibu. Sudah, silahkan selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Ya, lanjut ya.